Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media dan juga teman-teman netizen. Selamat datang di Digital Press Conference. Nama saya Arif dari Amplified. Sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu Digital Press Conference itu adalah seperti apa. Seperti yang sudah biasa kita lakukan selama ini. Setiap kali launching apps atau mobile apps atau web apps dari Amplified, kita selalu bikin Digital Press Conference. Itu adalah sebuah press conference yang kita mendisrupt supaya orang atau media, rekan-rekan media tidak usah datang lagi ke tempat press conference-nya. Jadi cukup lihat saja di depan komputer atau di handphone-nya, layar handphone-nya. Apa sih yang baru, apa yang ingin diinformasikan gitu. Jadi kita ingin mendisrupt dan merubah kebiasaan ketika melakukan press conference. Nah, jadi pada kesempatan hari ini, tanggal 1 Januari 2016, wah, selamat tahun baru ya anyway. Mana suaranya nih? Nggak ada suaranya nih. Masih pada ini soalnya, masih pada ngantuk ya. Jadi udah pada berpesta pora, pesta pora nggak deh. Berpesta semalam habis merayakan tahun baru 2016. Saya juga ingin mengucapkan selamat tahun baru 2016. Semoga kita jauh lebih sukses lagi di 2016 ini. So, back to topic. Jadi pada kesempatan siang hari ini, Digital Press Conference kita ini akan melaunch salah satu produk dari Amplified yang sebetulnya ini produknya cukup unik, sangat unik sebetulnya kalau bisa saya bilang. Ini produknya kita sih menyebutnya ini semacam social commerce. Jadi sociopreneur dan ini social commerce. Jadi ini lebih niche lagi. Tapi kalau misalnya ngobrol-ngobrol tentang si produk ini, kita mau ngobrol-ngobrol ini, kita mendingan ngobrol-ngobrol sama managing director-nya dari produk ini atau apps ini yang akan di-launch pada hari ini. Saya ingin mengundang Managing Director dari Saku. Saya panggil ke dalam. Salindri, silakan join to the stage. Apa kabar Sali? Hai, halo. Bisa dipakai mungkin mikrofonnya. Nah, yes. Ini Managing Director-nya cewek ya, jadi agak sedikit berbeda dari kalau biasanya managing director atau lead itu banyaknya cowok, nah ini sekarang cewek. Apa kabar Sally? Baik. Dipakai mikrofon. Nah, saya ini nggak ada on-nya, itu udah on. Okay. Mukanya masih agak ngantuk ya. Iya, baru ngantuk nih semalam habis tahun baruan. Oke, so Sally mungkin bisa diceritain sih ke rekan-rekan media, rekan-rekan netizen juga. Ini sebetulnya Saku. Ya. Saku itu apa sih? Saku itu loh yang suka ada di baju, yang suka di anak SD itu saku. Oke, saku yang suka ada di baju. Tapi boleh cerita lebih detail nggak sih sebenarnya tuh ini tuh apa, produk apa dan lain-lain, bisa dielaborate lagi? Oke, sebenarnya saku itu semacam kayak toko online. Toko online, e-commerce. Seperti yang kita tahu kan sekarang tuh kayak semua online, sudah serba online. Okay. Dan sementara di sini saku itu dia tuh semacam toko online, tapi di sini kita dalam bentuk donasi. Jadi sebenarnya Saku itu sendiri kayak toko online, tapi yang mengusungkan di mana barang-barang yang dijual atau produk yang dijual yang ada di Saku itu karya-karya dari anak-anak dari panti asuhan, dari sekolah marginal, terus panti jompo, sama ada yang di lapas. Nah di sini karya-karya mereka kita jual di Saku ini. Jadi Saku itu sebenarnya mengusung tagline-nya sendiri itu belanja sambil berdonasi. Nice, belanja sambil berdonasi. Gila, luar biasa banget ya. So, ini kenapa sih tergerak untuk bikin si Saku ini? Maksudnya produk, ya kita tahu sekarang banyak toko online semacam kayak e-commerce, ada si merek X dari luar negeri, ada si merek Y dari dalam negeri. And then sekarang muncul lagi satu e-commerce namanya Saku. Ini punya spesialisasi khusus yang dijual produknya itu adalah produk-produk hasil karya anak panti asuhan, panti jompo, kaum marginal, sekolah-sekolah marginal, terus lapas juga tadi. Itu kenapa sih bikin ini gitu? Berawal dari sebenarnya kita tuh ada namanya komunitas berbagi. Di mana komunitas berbagi itu setiap tahunnya kita itu memang mengadakan event berbagi ke panti asuhan atau ke sekolah-sekolah marginal di pelosok-pelosok. Oke. Nah dari situ
dari setiap kita ngadain event atau apa, kita suka melihat di panti atau di sekolah-sekolah marginal itu mereka itu selalu punya kreativitas, mereka punya karya-karya sendiri, dan karya-karya mereka itu terkadang itu sayang gitu loh, gimana sih mereka mau publish, karena mereka punya skill apa tapi nggak bisa dipublish kadang. Jadi kayak sedikit yang tahu skillnya mereka bisa apa aja, terus kayak mereka bisa buat satu produk tapi produknya sayang kan kalau misalnya nggak dipublish, terus nggak ada yang beli, atau kalau nggak atau mungkin sebagian itu sekarang itu kadang kan mereka punya produk tapi cuman hanya ditaruh di panti itu, atau kalau nggak jadi biasanya di ruang tamu. Di gitu ruang ya? tamu, jadi yang taunya cuman misal ada donatur yang datang ke panti itu, terus mereka baru lihat, oh ini produknya apa, oh ini dari karya anak panti ya, terus ini dijual atau enggak sih? Iya dijual. Nah jadi kan itu sementara kan kalau di situ kan bisa kita lihat kayak oh berarti kalau misalnya nggak ada donatur yang datang dan nggak ada yang bertanya, itu nggak ada yang tahu kalau produk produknya itu hanya mengendap di situ aja, jadi pajangan jadi hanya aja. dikira cuman pajangan, atau mungkin Padahal itu sebenarnya produk-produk yang dibuat dari anak-anak itu tersebut. Dan mereka kadang mereka sendiri juga nggak tahu cara masarannya kayak gimana gitu loh. Ini luar biasa banget sih. Cuman yang mau saya tanyain tuh sebetulnya gini. Kenapa sih akhirnya came up dengan nama Saku gitu ya? It's quite unique. Udah gitu Sakunya di sini SAKKU lagi. Jadi kayak ya bukan Saku yang literally seperti itu. Cuman ini apakah anti mainstream atau gimana gitu? Agak Saku itu jadi bermula dari sakunya kita. Saku, oke. Sakuku, terus dari sakunya kita berbagi ke saku-saku yang lain, dan semoga dari itu bisa bermanfaat untuk anak-anak lainnya juga. Nice. Jadi ini adanya perpindahan dari satu saku ke saku yang lain. Dan kalau bisa perpindahan saku itu tuh bisa ke seluruh Indonesia, nggak cuma Jabodetabek aja. Dan yang terpenting ini adanya value added ya. Jadi nggak cuma berpindah, tapi ini berpindahnya akan jadi sesuatu yang bermanfaat. Betul. Terutama untuk anak-anak yang tadi membuat misalnya seperti itu. Wow, luar biasa sekali. Oke. Nah, ini pertanyaan berikutnya adalah, ini kan Saku sudah di-initiate ya, di launch hari ini 1 Januari 2016 dengan aku bisa bilangnya ini tuh pilot projectnya untuk dimulainya itu dengan satu panti asuhan. Iya benar. Itu Panti Asuhan Putra Setia di Jalan Keramat Sentiong nomor 51. Nah ini kenapa akhirnya kok malah pilot projectnya ke Panti Asuhan ini? Tadi yang kayak seperti saya bilang tadi, kalau ini kan Saku ini sendiri, timnya Saku itu sendiri berawal dari anak-anak dari komunitas berbagi, dan di mana komunitas berbagi itu sebagian besar itu timnya itu anak-anak dari Panti Asuhan Putra Setia. Nah, dan makanya dari komunitas itu biasanya jadi kayak base camp-nya atau tempat base camp-nya nongkrongnya kita ada di Panti Asuhan Putra Setia. Dan sejauh ini kita memanfaatkan dulu produk-produk yang ada di Putra Setia, karena Putra Setia itu banyak banget produk-produk yang dibuat dari mereka, tapi mereka sendiri nggak tahu mau masarnya kayak gimana. Dan akhirnya kita mulailah pilot projectnya tuh di Panti Asuhan Putra Setia. Ini menarik sekali nih. Kalau saya malah justru pengen tahu jauh lebih dalam gitu ke dalam si timnya atau dalam komunitas berbaginya sendiri yang ada di Panti Asuhan Putra Setia. Gimana kalau kita misalnya sekarang kita panggil atau kita undang, ini tim eksekusinya atau tim dari Saku ya? Iya benar. Kayaknya lebih baik kita kayak lebih asik kan, kita ngobrol-ngobrol langsung sama mereka. Ini seru banget sih Bang Len. Oke, saya ingin mengundang Hana dan juga Nurul. Untuk join bersama kita untuk ngobrol-ngobrol. Ayo. Hana dan Nurul. Halo, apa kabar Nurul? Hai, halo. Apa kabar? Tangannya dingin, santai aja. Ya masih udah nervous atau masih agak ngantuk-ngantuk masih gitu? ngantuk kayaknya ya. Sorry sebelumnya. Sorry tadi agak dibanguninnya agak ini ya. Dari pagi-pagi udah agak standby gitu. Alright, so jadi kita mau ngobrol-ngobrol dong sama Nurul sama sama Hana. Mungkin bisa agak geser sedikit dulu. Nah, itu dia. Nah, gitu. Sip. Nah, ini mau ngobrol-ngobrol dulu deh sama Hana dan Nurul. Ini ketika ada ide Saku ini dan akhirnya ada di tim awal untuk eksekusi si Saku ini sendiri, ini gimana? Yang Hana yang mana yang Nurul ini? Yang ini Hana. Yang ini Nurul. Oke.
Boleh dijawab mungkin tadi mungkin ada di tim eksekusi awal. Iya, Hana dan Nurul. Ini agak lucu sih. Dua-duanya. Saling Hana dulu, setelah itu baru disambung dengan Nurul. Disambung dengan Nurul. Oke. Silakan. Mungkin gimana sih ada di tim development awal si Saku ini? Apa rasa strawberry kah? Rasanya sih gimana ya? Gimana? Untuk awal-awal mungkin kita agak-agak masih banyak banget harus belajar. Mm-mm. Cuman ya jalanin aja karena kita juga kan di sini kerja bareng-bareng, saling ngingetin, saling kerjasama. Jadi ya ini aja, enjoy aja sih sebenarnya. Oke. Udah gitu kan juga punya kegiatan positif di mana kita kedepannya akan bermanfaat untuk orang banyak gitu. Tapi seneng gak sih gabung sama Saku? Senang banget karena kita bisa banyak belajar di sini pastinya. Oke. That's Silakan very mungkin dari important. Mungkin dari Nurul ada yang mau ditambahin? Skip aja deh Kak. Gimana aja? Sama ya? Agak malu-malu rupanya. So, oke. Ini kan kita udah ngomongin tentang toko online atau e-commerce yang dimana produk-produk di dalam si Saku ini nih agak berbeda dengan toko-toko online yang lain gitu. Nah, boleh diceritain mungkin yang kira-kira yang bikin berbeda itu apa sih dengan toko-toko online yang lain dari segi si Sakunya? Kalau di Saku ini yang kita tonjolkan itu dari karya adik-adik panti asuhan. Yang tadi sempat Kak Sasa bahas, ada panti asuhan, anak-anak marginal, panti jompo, atau dari apa sih ya Kak ya? Nah dari situ karya-karya mereka bisa kita, tentunya karya-karya berkualitas yang kita jual di Saku ini agar dapat membantu perekonomian dari panti juga. Terus apa lagi ya? Bisa juga nambah skill buat anak-anak yang membuat ketika awalnya membuatnya ini biasanya membuat produk apa, terus ngelihat anak-anak yang lain bikin, bisa bikin itu ya gimana, mungkin ini bisa men-trigger juga mungkin ya ke depannya. Oke. Nah ini yang menarik, aku jadi pengen tahu nih sebenarnya di Panti Asuhan Putra Setia itu kegiatannya itu biasanya ngapain aja di sana? Dari anak-anak itu ada mereka biasa berkarya dari mulai rajut, terus membuat aksesoris dari manik-manik, terus box yang biasa buat packaging souvenir tuh Kak. Nah itu sih biasanya, atau dari recycle. Oh recycle? Iya. Rekan-rekan media juga bisa lihat gitu ya produknya tuh apa aja gitu, kayak gimana dan lain-lain. Mungkin bisa ditunjukin produk-produknya di bawah sini. Nah ini dia. Lucu banget ya. Ini apa nih? Ada apa aja sih ini? Ini ada ya nggak apa-apa. Ini ada tempat minum. Ini tempat minum. Ini apa nih? Dari rajutan ya ini ya? Ini semua rajutan. Itu rajutan Kak. Kayak ini lucu sih. Ini apa ya? Oh ini apa? Ini kayak shawl deh, kayaknya ini shawl. Itu taplak meja Kak. Taplak meja ya? Taplak meja? Aku pikir ini shawl. Oke. Enggak bisa ya. Ini taplak meja. Tapi ini dari rajutan-rajutan gitu juga. Dan anyway ini bagus loh. Tuh bisa lihat deh. Ini luar biasa loh. Oke. Colorful. Nah ini apa nih? Ini ada dari mulai bros. Terus Bros, coba kita lihat. Brosnya boleh lihat. Tuh. Lucu ya. Ini bros biasanya dipakai untuk kayak hijab kali ya? Ketiap ya, Apa sih? buat jepitan bisa, masa jepitan rambut? Iya. Ada dua kan itunya. Oh, ini ada begituannya nih. Tuh begituan. Tuh ada begituannya ya. Lucu ya? Coba dipakai mungkin. Nggak bisa, Bu. Beda, Bu. Kalau dipakai Iya. gini kan aneh juga nih. Yang lain apa lagi? Tren 2016. Pouch. Oh, nih. Oke. Ini Dompet pouch. koin mungkin. Ini buat tempat koin gitu ya. Tuh lucu ya. Untuk souvenir nikahan sih Kak biasanya. Souvenir nikahan. Iya. Souvenir nikahan ini bisa dikunci jadi bisa. Tuh kan lucu kan. Lucu banget. Yang Ini apa lagi? ada yang versi lebih kecil ya kayaknya. Oh ini, ini nih, ini yang menarik sekali sih kalau menurutku nih. Ini buat biasanya tempat handphone, Tap. tap. Oh ya, bisa ya tap ya.
Handphone Untuk tapi kalau buat beberapa cewek biji. bisa jadi buat tempat kosmetik juga bisa deh. Oh, buat dandan ya. Iya, buat Jadi lucu ya ini. Ini dari rajutan. Ini warnanya adalah Bahannya- apa namanya? oh warnanya kan bisa request, Bisa warnanya di- bisa request. Iya. Tapi ini warna apa? Warna pink sama hitam. Ah, itu dia, pink sama hitam, luar biasa. Saya pikir hijau. Oke, yang ini nih apa nih? Ini recycle. Oh, ini yang barang recycle-nya itu ya? Oke. Ini tempat minum ya kayaknya. Ini bisa jadi, Buat Minum? kantong, iya. ini, ih serius, ini lucu banget loh. Tuh ya. Tuh, ini bisa ditenteng. Jadi bisa buat, apa namanya, teman berbelanja di kala tahun baru. Yes. Goyang-goyang ini kan. Terus ini barang-barang ini, tapi ini dicuci dulu kan biasanya? Iya, dibersihin. Terus dalam, oh direndam. Ini bisa apa namanya, membantu merecycle sampah-sampah yang ada gitu ya. Maksudnya biar biasanya kan dibakar atau kayak gimana, ini ternyata bisa Mengurangi jadi polusi value added. ya, Kak? Iya, betul sekali. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa. Nah, oke, apalagi yang bisa ditunjukin? Ini apa? Ini tas Ini apa nih? tas kecil buat mukena ya. Kakak mungkin? pegang deh, bahannya juga beda. Oh iya. Ini tas Bahannya- kecil buat mukena. Ya itu bisa buat orang ibu atau mama ke pasar sih. Mama Oh, ke pasar. buat ke pasar. Kalau mama ke supermarket boleh nggak mama ke pasar? Lucu ya? Ini kecil Ini sih. kecil. Ya, ini tuh bisa muat apa namanya? Ini karena ada alat-alat perempuan ya, ada Dikeluarin, Kak. deodoran bisa masuk ke sini. Terus ada ini Untuk juga kantong kosmetik juga bisa. kosmetik bisa. Nih ada luar biasa ya. Ini. Jadi ini multifungsi. Oke, ini mau tahu dong ini kira-kira kisaran harganya tuh sampai jatuh. Kisaran harganya itu tuh dari berapa sampai berapa sih? Kisarannya gitu loh. Kalau misalnya jadi biar rekan-rekan media tahu kayak oh yang barang-barang yang akan dijual. Mulai di- dari harga berapa aja sih? Mulai dari berapa sampai berapa sih? Gitu. Kalau dari bros mulai dari harga 5.000 Mhm. sampai 25.000. 5.000 sampai 25.000. Iya, Oke. ini contoh kecilnya aja. Ini apa tadi tempat koin ya? Ya, untuk tempat koin sekitar 25.000. 25.000. Oke. Kualitasnya juga oke, Kak. Iya, ini bagus banget sih. Ini Kenapa, bahannya nilon. Benangnya juga kita pilihnya yang memang yang tadi Dan Kakak ini bilang kayaknya ini ya berkualitas. apa kuat Lebih- banget gitu. Lebih mengkilap juga ya kayaknya Betul. warnanya. Iya, dia Dan shiny- dia shiny lebih gitu padat sih, Kak, Oke. tekstur benangnya. Mhm. Jadi intinya kayak produk-produk Saku udah pasti terjamin lah ya kualitasnya. Coba aku lihat yang itu dong. Yang Nah, ini lucu nih. Ini mungkin teman-teman bisa lihat ya, ini kayak semacam apa dompet gitu ya. Bisa dompet HP kayaknya tuh. Dompet dan handphone gitu ya bisa dimasukin ke sini tuh. Lucu kan? Tuh. Benangnya pun beda. Benangnya? Hah, ini kalau aku pegang dari tadi ini halus banget gitu ya. Oke. Nah, untuk sekarang ini kalau boleh tahu nih berarti ini produk-produk yang dibuat ini memang anak-anak dari Putra Setia udah memang biasa ya buat ini ya berarti ya. Itu memang diajarin atau udah bisa sendiri atau gimana? Jadi dulu awalnya sih kalau untuk rajutan kita emang ada orang yang mau ngajarin, ya dia juga dia itu sosial gitu, ya Macam mau volunteer cuma-cuma ya? lah, cuma-cuma mau ngajarin kita keahliannya dia, gitu berbagi sama kita keahliannya dia. Dan awalnya kita dikasih modal waktu itu. Jadi kita dikasih 8 benang misalnya, kan 8 benang kalian ya udah kalian terserah mau bikin apa. 8 benang tuh setiap anak atau Enggak, semua? jadi awalnya waktu kita belajar kita dikasih bertahap sih, kita dikasih benang putih dulu, setelah kita lulus lah istilahnya ke tahap berikutnya kita akan dikasih boleh pilih benang nih. Oh. Jadi ada boleh pilih tahap-tahapnya benang. juga belajarnya nggak bisa langsung. Iya, ini bagus ya. Jadi kayak mereka bikin apa namanya orang yang mau berbagi tadi dia bikin kurikulumnya sendiri Iya, ya. Jadi ada karena- tahapnya. Karena semuanya perlengkapannya, benangnya, hakennya pun dari dia. Oke. Sampai dia ngumpulin teman-temannya, ada nih yang mau nyumbang benang, kalian yang semangat bikinnya gitu, disemangatin juga sama dia. Oh, oke. Seru ya jadi. Seru banget. Nih, aku sendiri malah jadi penasaran gitu. Gimana sih kegiatan di sana di apa namanya Putra Setia. Putra Setia. Terus juga kondisinya di mana anak-anaknya itu gimana sih pas lagi membuatnya. Mungkin ini juga bisa mewakili juga apa namanya dari Putra Setia. Ini kita akan sama-sama menyimak sebuah video yaitu speech dari Ibu Endang Suseno selaku bendahara dari Panti Asuhan Putra Setia. Mari kita simak videonya.
berterima kasih dulu pada kalian dengan kesediaan kalian untuk berbagi dan sharing dengan Panti Asuhan Putra Setia. Panti Asuhan Putra Setia ini sendiri berdiri tahun 1931. Jadi secara legal dia dinyatakan sebagai Panti Putra Setia pada tahun 1933. Ini juga atas prakarsa ibu-ibu pejuang pada zamannya untuk membantu mendidik dan memandirikan anak-anak yang tidak beruntung, baik itu anak yatim piatu, baik itu anak-anak yang miskin secara ekonomi, juga anak-anak yang yatim atau piatu. Anak-anak yang ada di Panti Asuhan Putra Setia ini dari tahun ke tahun itu up and down ya, naik turun karena mereka yang sudah selesai otomatis mereka harus out dari panti ini. Jadi mereka harus bisa mandiri. Nah saat ini jumlah yang ada adalah 30. Nah, sementara sebelumnya itu ada lebih dari 30, tapi karena mereka sudah selesai sekolah, mereka bisa keluar dari panti ini. Kegiatan di panti utamanya sih kita memfokuskan di kegiatan yang menunjang pendidikan formal. Jadi kegiatan untuk sekolah-sekolah mereka. Di luar itu memang ada kegiatan non formal, misalnya seperti di olahraga seperti berenang atau voli, bulu tangkis, pelatihan macam-macam. Karena ada pelatihan yang kita fokuskan ke keterampilan, misalnya merajut, kemudian membuat box cantik, kemudian membuat aksesoris, kemudian membuat produk-produk daur ulang. Kemudian juga ada pelatihan-pelatihan secara teori. Jadi misalnya kita juga memberikan pelatihan keuangan, tapi keuangan sederhana ya. Kemudian pelatihan mengenai pemasaran, pelatihan mengenai manajemen, kemudian pelatihan mengenai kepribadian ya. Juga mengenai bagaimana kita berbicara dengan baik. Alhamdulillah bahwa hasil-hasil yang mereka buat adalah laku ya di luar. Memang kita tidak pasarkan secara pasar gitu, ada toko atau dan sebagainya. Tapi donatur yang mereka datang ke panti, mereka umumnya membeli. Seperti aksesoris kita pernah menjual aksesoris itu dalam 3 bulan kita bisa menghasilkan 7 juta lebih. Jut juga sedemikian. Kecuali mereka yang mengajak kita basar, kemudian ada yang mengajak kita untuk pameran di mal-mal, sangat baik sekali. Karena satu hal yang pertama kali saya datang ke sini, anak-anak itu masih fokus betul-betul hanya di sekolah, hanya di pendidikan formal. Sementara kita tahu bahwa kondisi sekarang mencari pekerjaan itu tidak mudah, sehingga saya berusaha untuk memotivasi anak-anak tidak lagi menjadi job seeker, tapi menjadi job creator. Bagaimana mereka bisa menciptakan pekerjaan dengan keterampilan yang mereka dapat, sehingga saya berusaha untuk merubah the way of thinking dari anak-anak, bahwa pekerjaan itu tidak sebatas di kantor, tapi pekerjaan itu bisa kita ciptakan. Dan ini step by step rupanya sudah mulai masuk. Memang tidak mudah ya, karena mereka kan dibesarkan dengan cara yang berbeda. Nah, ini yang sekarang sedang kita coba dan kita rintis dengan adanya Saku. Mau tidak mau ini sangat membantu di dalam kreativitas anak, terutama ya kreativitas anak, sehingga anak termotivasi nggak, oh ya saya harus buat ini, oh saya harus buat ini, karena ada Saku ini. Dan kedua, si anak-anak jadi tahu bahwa apa yang dia hasilkan itu memberikan hasil. Sementara ini kan mereka enggak. Dengan mereka memberikan hasil, mereka akan berusaha terus sebaik mungkin dan sebanyak mungkin. Ini yang kita inginkan. Saku itu menjadi alat motivasi anak. Jadi tidak sekedar hanya sebagai pasar, tapi sebagai alat untuk memotivasi anak supaya semakin kreatif dan semakin smart. Harapannya jelas bahwa Saku ini bisa membesar, bisa baik, bisa berkembang, sehingga anak-anak juga ikut terbawa untuk berkembang. Karena dengan Saku ini kreativitas
saya selalu bikin kreativitas. Karena kreativitas itu perlu sekali untuk anak. Era sekarang tanpa kreativitas masih. So itu dia sambutan video dan speech juga dari Ibu Endang Suseno selaku bendahara dari Panti Asuhan Putra Setia. So sekarang kita masuk ke sesi question and answer. Jadi untuk netizen dan rekan-rekan media yang kira-kira punya pertanyaan dan ingin bertanya kira-kira ke tim Saku, ada yang mau ditanyakan kah dan lain-lain, bisa langsung menanyakan di bawah ya, di bawah sini ada platform discuss, bisa langsung di-post di sana dan nanti kita akan langsung menjawab. Oke? Nah, jadi sampai kapanpun nih, ke seminggu ke depan, 2 minggu ke depan masih ada yang mau bertanya, silakan. Kita masih bisa respons di situ pertanyaannya. So, jadi sekarang yang saya ingin tanyakan ini ya untuk ke teman-teman di Saku, ini kira-kira ke depannya, ini kan kalau sekarang kita ngelihat ya produk-produknya rajutan, kemudian yang udah biasa aja dibuat gitu loh. Pengen nggak sih, maksudnya ke depan tuh rencananya adakah produk-produk lain yang akan dibuat, mungkin seperti apa sih gitu loh produknya? Mungkin dari Sally. Sejauh ini sih ya harapan kita itu Saku itu bukan hanya mengeluarkan produk-produk aja, tapi mungkin bisa untuk jasa juga. Oh, nice. Untuk produk, selain produk ya bisa untuk jasa. Jasanya mungkin jasa kayak fotografi atau mungkin catering atau yang mana subjek yang melakukannya itu iya, adalah anak-anak yang dari panti asuhan, sekolah marginal. Luar biasa sekali. Oke. Dari sisi produk sendiri mungkin Nurul bisa cerita mungkin ke depannya pengen bikin apa lagi sih? Selain rajutan dan lain-lain. Kalau bisa mobil, bisa kali. Wih, amin. Nggak apa-apa ya. Mimpi aja dulu kan, mimpi gratis ya. Mimpi aja nggak mau kan. Jadi ini nanti akan ada mobil buatan anak panti asuhan dari Indonesia. Mobil listrik mungkin, amin. Dicatat malaikat. Cia. Ada harapan di tahun baru ya? Harapan mungkin tahun baru kan ya. Jadi ini bentuk resolusi juga. Oke, nah ini sekarang masih produk-produknya ini dari Panti Asuhan Putra Setia saja. Oke. Nah, kedepannya ini akan bisa nggak sih kayak ini jadi satu platform Saku ini yang mana orang-orang semua panti asuhan dan lain-lain bisa juga untuk bergabung gitu loh di Saku. Mungkin di panti asuhannya mereka itu juga produktif anak-anaknya gitu. Sangat mungkin karena memang tujuan kita itu Saku ini bukan hanya untuk produk-produk dari Panti Asuhan Putra Setia aja. Jadi semua panti asuhan dari tadi yang saya bilang, karena Saku itu sebenarnya karya dari anak-anak panti asuhan, sekolah marginal, panti jompo dan lapas. Jadi semua dan itu pun kita pengen mencakup ke seluruh Indonesia, nggak hanya Jabodetabek. Jadi hanya untuk sementara ini kita sebagai pilot projectnya kita untuk ke Putra Setia dulu. Jadi setelah ini berhasil baru mungkin kita akan bisa ke panti asuhan, panti-panti lainnya. Oke, ini menarik. Jadi seperti yang tadi dibicarakan juga bahwa ini produk yang terjual itu akan mensupport tidak hanya anak atau pembuatnya, tapi kepada panti asuhannya gitu. Nah ini kira-kira kalau misalkan barang itu terjual, itu larinya tuh uangnya kemana sih? Mungkin bisa dijelaskan itu detailnya. Kalau sebagian kan di sini kita bagi keuntungan penjualan itu kita bagi 3. Oh, jadi keuntungan dari setiap penjualan tuh akan dibagi jadi 3. Oke. Ya, ada setiap produk, semua produk yang kita jual keuntungannya kita bagi 3. Oke. 70% untuk si pembuat. 70% untuk pembuatnya. Nah, yang 20% untuk yayasan atau tempat anak itu tinggal atau bersekolah. Yang 10%-nya itu untuk dana operasional Saku. Oh, wow. Jadi proporsionalnya 70, 20, 10. 70-nya lari ke si pembuatnya, anaknya yang membuat. 20-nya itu masuk ke lembaganya, yayasannya yang tempat dia anak. Oke. Ini menarik sekali karena seperti kita tahu juga tidak semua panti yang ada di Indonesia itu
kebanyakan tuh masih sulit ya, maksudnya untuk operasional dan lain-lain. Ini mungkin akan diharapkan juga si pantinya akan men-trigger anak-anaknya untuk produktif, sehingga tuh ada dana juga yang bisa menghidupi pantinya Jadi juga. bisa untuk membantu untuk mensejahterakan pantinya juga. Wah, Dan luar biasa. 10%-nya lagi tadi dibilang itu untuk operasional Saku. Jadi Oke. di sini kayak kita sebagai tim Saku itu tidak mengambil profit apapun. Jadi total semua hasil penjualan itu hanya untuk anak, untuk yayasan mereka, dan 10%-nya untuk operasional Saku. Data operasional. Iya. Wow, luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Oke. Nah, ini kedepannya nih, di 2016 ini saya ingin tanya sebenarnya personally harapannya, hopes-nya nih untuk Saku dari masing-masing apa aja? Dari Hana dulu mungkin. Harapan-harapannya sih semoga kita berjalan dengan lancar dan Amin. kita sesuai tujuan kita untuk menggandeng semua panti di seluruh Indonesia, bukan cuma panti sih, semua yayasan-yayasan sosial, sekolah-sekolah yang memang butuh bantuan. Dan mereka juga kita kan dengan adanya Saku ini kita bukan cuma membantu, tapi kita juga membuat mereka produktif, kreatif. Jadinya mereka ketika keluar dari panti nggak harus mencari kerja, tapi mereka bisa mengembangkan dirinya mereka. Wah, luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Oke. Nurul mungkin harapannya di 2016 untuk Saku. Sama sih sama Hana, supaya adik-adik di panti ini kalau mereka sudah keluar dari panti tidak harus susah-susah mencari kerja, tapi mereka bisa, malah harusnya mereka bisa membantu dan menciptakan lapangan kerja untuk orang-orang yang membutuhkan. Seperti itu. Oke, nice. Saleh? Intinya sama. Oke. Kita semua pengen Saku ini bisa menyebar ke seluruh Indonesia, di mana nantinya Saku. Jadi anak-anak yang ada di panti itu, teman-teman kita di panti, mereka tidak harus minder, tidak harus takut lagi ketika mereka keluar dari panti akan, duh ini mereka harus kerja seperti apa. Kalau dengan adanya mereka punya skill, terus mereka udah ada dengan adanya Saku itu bisa membantu mereka, bukan hanya seperti yang Hana bilang. Jadi mereka nggak bisa juga, bukan mereka harus cari kerja, tapi mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri juga. Super. Boleh nambahin, Kak? Boleh banget. Bisa untuk, jadi perputaran perekonomian di Indonesia itu memang berputar di sini, seperti itu. Jadi membantu sih sebenarnya. Ini mungkin lebih tepatnya si Saku ini akan terus memonitor kira-kira barang-barang apa aja yang orang Indonesia tuh suka beli dan ya maksudnya konsumtifnya apa, sehingga kita Saku yang memprovide itu, sehingga orang Indonesia nanti beli barang hasil ciptaan anak Indonesia juga. Dan kita sih berharap, mungkin ada dari Kementerian Sosial, Kementerian UKM, mungkin bisa support kita, atau mungkin dari pemerintah Indonesia bisa lebih support kita sih. Kita berharapnya seperti itu. Ini karena memang project atau yang dilakukan oleh Saku ini luar biasa sekali. Seperti yang tadi saya bilang ketika saya pertama kali mendengar Saku tuh yang oh my god, ini konsepnya tuh luar biasa, sangat luar biasa unik sekali dan bermanfaat sekali gitu loh. Jadi ini secara personally harapannya untuk Saku biar anak-anak panti atau yang lain kaum marginal dan lain-lain tuh lebih punya daya saing yang luar biasa, karena sebentar lagi juga masyarakat ekonomi ASEAN. Jadi diharapkan dengan adanya Saku ini menjadi sebuah platform yang bisa mengencourage skill mereka dan mereka jauh lebih kompetitif lagi. Oke, last question. Ini pertanyaannya untuk tim Saku, kira-kira nih kalau misalnya ada dari panti asuhan yang lain pengen kita juga punya kok produk-produknya nih dari anak-anak panti di sini atau anak-anak panti jompo di sini atau dari lapas di sini ada yang produknya bagus dan lain-lain, tapi pengen dijual di Saku dong, itu gimana cerita caranya? Bisa. Coba di mana? Kontak langsung ke, sekarang di Taluka. Iya. jadi ini ke pantinya. Basecampnya kita Ke dulu basecamp-nya. untuk Saku. Iya, basecamp kita emang pertama ini kan di Putra Setia, jadi bisa kontak langsung ke Putra Setia. Ini yayasan panti asuhan Putra Setia di Jalan Keramat. Kramat Sentiong nomor 51, atau bisa hubungi ke 021 390 9882. Oke. Atau mungkin bisa langsung di fanpage Facebooknya kita. Oh, di Instagram. Facebook. Bisa Itu disebutin juga mungkin Facebook fanpage-nya apa, terus Instagramnya Di apa? Facebook Saku double K SAKKU. Jadi SAKKU. .id. .id. Dan itu untuk Facebooknya. Kalau untuk Instagramnya Saku_id.
sakku_id. Itu untuk saku_id bisa di Instagram, terus Twitter. Twitter. Oke. Ya. Terus untuk di pet juga ada. Oh, udah di pet juga ya. Atau mungkin saya mau nambahin, mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang punya skill atau mungkin pengen bergabung di Saku, atau mungkin teman-teman yang punya keahlian. Oh, iya. Ya, itu jadi kita juga bukan hanya mengundang panti-panti, yayasan-yayasan lain, tapi kita juga mengundang teman-teman yang punya keahlian, yang mungkin mau berbagi Mau skillnya berbagi sharing dengan kita. atau Ya. aku pengen deh ngajarin Iya, anak-anak bisa. gitu. Wah, Dan wah. nanti kita kontak, kita kumpulin anak-anak yang mau belajar. Nanti kita sediain tempat untuk Wow, teman-teman yang mungkin mau berbagi keahlian teman-teman. Luar biasa. Oke, jadi ini menarik sekali Saku ini. Yang pertama, kalau misalnya ada panti asuhan atau panti jompo, lapas, atau juga sekolah marginal dan lain-lain ingin bergabung atau ingin menjual barangnya atau ingin produknya ada di Saku, dapat menghubungi panti asuhan Putra Setia di Jalan Kramat Sentiong nomor 51. Nomor teleponnya 021 390 9882. Dan juga untuk bagi teman-teman yang punya skill, yang pengen sharing, pengen share ilmunya gitu ya ke anak-anak, maksudnya pengen regenerasi ya, maksudnya skillnya biar ilmunya tuh tidak mengendap di dia aja yang jago gitu. Biar mungkin dia sakunya berpindah. Nah, jadi sakunya berpindah. Cuman mungkin bentuknya bisa dalam bentuk donasi atau mungkin dalam bentuk Kita ngadain ilmu, workshop mungkin. ya knowledge gitu. Ini kan salah satu donasi juga gitu ya. Ladang akhirat ya. Wah, betul sekali. Betul. Ini proyek akhirat ya. Oke. Baiklah, kurang lebih untuk Digital Press Conference kali ini cukupkan sekian. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi dari teman-teman di Saku? Cukup. Oke. Kita ngucapin terima kasih aja sama Amplified Yes. yang udah ngundang kita. Semoga 2016 semuanya sukses, semuanya berjalan lancar. Amin. So, sekian rekan-rekan media, teman-teman netizen juga, terima kasih sudah meluangkan waktunya di tahun baru hari ini ya, 1 Januari 2016. Seperti yang tadi saya bilang, semoga tahun ini membawa banyak lagi keberkahan untuk kita semua, dan apa-apa yang kita kerjakan semuanya dapat bernilai ibadah dan juga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. So, kurang lebih sekian untuk Digital Press Conference hari ini, launching Saku version 1.0. Jadi kalau misalnya masih ada yang ingin bertanya, dapat nge-post ya di bawah di discuss platform. Nanti tim dari Saku akan membantu menjawab juga pertanyaan-pertanyaannya. Jangan lupa ya, Facebook tadi, Instagram, Twitter, social media, dan pet. Oh, ada pet Kita juga. udah ada petnya. Wah, biasa, anaknya gaul banget. Jadi ya, tolong di likes dan di follow, sebarkan juga, di share informasi ini ke teman-teman, mungkin ada di Facebook, di Twitter, di social media teman-teman, rekan-rekan. Semoga virus kebaikan ini dan proyek akhirat ini juga semakin terdengar oleh banyak orang. So, sekian dari saya Arif Fajar Saputra dari Amplified undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dan lain-lain. Kita ketemu lagi di Digital Press Conference berikutnya dari Amplified. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.